Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang terhormat Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, yang kami hormati Bapak Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi beserta jajarannya, serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan kita rahmat dan hidayah sehingga kita dapat berkolabor ilmi dimanapun kita berada. Tak lupa kita haturkan sholawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas berkat perjuangan beliau mengantarkan umatnya di masa kebodohan menuju pada masa yang penuh dengan pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Rekan-rekan yang saya banggakan, seks bebas sekarang ini bukan hal yang asing lagi bagi kita. Seks bebas seringkali terjadi dengan menjamurnya para remaja-remaja yang terlibat dengan pergaulan bebas. Hal ini bisa kita lihat dengan beberapa berita yang diberitakan di televisi maupun di media sosial, atau bahkan kita mendengar sendiri di sekitar kita. Banyak remaja laki-laki maupun remaja putri yang melakukan hubungan seks bebas tanpa mereka hiraukan akibat, dampak atau konsekuensi yang akan mereka alami setelah melakukan seks bebas ini. Salah satu konsekuensinya adalah pelaku hubungan seks bebas belum tentu terbebas dari penyakit yang belum bisa disembuhkan sampai saat ini, yaitu AIDS. Sudah banyak kasus akibat AIDS yang terenggut nyawanya. AIDS sendiri terjadi karena masuknya virus HIV dalam tubuh manusia. Masuknya virus HIV ini hanya bisa masuk dalam tubuh manusia melalui 3 cara. Yang pertama yaitu melalui darah. Contoh pada kasus Penasum, pengguna naksa jarum suntik, di mana para pengguna naksa jarum suntik itu hanya menggunakan 1 jarum suntik untuk dipakai bergantian. Yang kedua, virus HIV bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui ibu ke anaknya. Proses ini bisa tertular dari awal kehamilan, proses melahirkan sampai proses menyusui. Dan yang terakhir, virus HIV hanya bisa masuk melalui cairan mani atau cairan vagina. Dan ini banyak kasus yang ditemui. Temuan kasus HIV melalui hubungan seks bebas atau hubungan seks beresiko tinggi. Yes. Pergaulan bebas ini tidak serta-merta terjadi. Pasti ada faktor pendukung dalam terjadinya pergaulan bebas ini. Di lapangan ternyata media sosial termasuk faktor penting terjadinya seks bebas. Ada istilah narkolema, narkoba lewat mata, di mana konten-konten pornografi begitu sangat mudah diakses para penggunanya. Lalu, kenapa kok kemudian disamakan dengan narkoba? Ya, keduanya memang sama. Narkoba merusak sistem saraf otak melalui bahan, zat atau obat yang disalahgunakan dan bisa menyebabkan ketergantungan. Sedangkan narkolema merusak otak dengan tontonan-tontonan atau konten-konten pornografi yang jika itu sering dikonsumsi setiap hari atau bahkan berkala waktu, itu bisa merusak otak. Bahkan jika itu sering terjadi, maka pornografi itu bisa berkembang menjadi porno aksi. Rekan-rekan yang saya banggakan, faktor media sosial ini sangat didukung sekali dengan adanya hubungan keluarga yang sedang tidak baik-baik saja, atau malah ada pembiaran dari orang tua. Remaja dengan sifat labilnya sangat mudah sekali terpengaruh dengan apapun di luar sana. Apalagi jika penanaman dalam pendidikan dalam keluarga ini kurang matang.
Sehingga harapannya apa? Keluarga bisa menjadi tempat kembali yang diinginkan oleh para remaja setelah sekian lama waktunya mereka habiskan di luar sana. Hubungan anak dan juga orang tua harus terjalin dengan erat. Karena apa? Anak adalah tanggung jawab orang tuanya. Memang perkembangan teknologi saat ini mungkin dirasa sangat sulit untuk diikuti oleh para orang tua, sehingga dirasa sulit pula untuk melakukan pengawasan kepada para remaja yang sudah bisa mengakses media sosial, apalagi bentuk media sosial yang sangat banyak. Namun, pengawasan bisa dilakukan dengan membangun hubungan yang harmonis dengan anak. Kedekatan emosional anak dan juga orang tua itu sangat menguntungkan sekali. Seperti ketika para remaja itu sudah mulai muncul permasalahan-permasalahan dalam kehidupannya, tidak jauh-jauh mereka untuk berkeluh kesah kecuali dengan orang tua. Mereka tidak perlu mencari orang lain, tidak perlu mencari teman, atau bahkan mungkin temannya salah, sehingga mereka bisa terlibat dalam pergaulan bebas. Atau bahkan mereka mengumpulkan keresahan mereka di media sosial. Sehingga apa? Nilai-nilai dan norma harus diajarkan sejak dini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Ayat ini sebenarnya sebagai peringatan bagi kita juga untuk membekali keluarga kita, keturunan-keturunan kita dengan pendidikan agama yang baik. Bukan berarti kemudian anak sudah disekolahkan full day waktunya di sekolah, kemudian orang tua bisa pasrah atau angkat tangan dengan pendidikan anak. Tidak. Pendidikan dalam keluarga harus tetap ada. Supaya apa? Muncul nanti terciptanya generasi-generasi unggul yang tidak gampang, tidak goyah terhadap pengaruh yang di luar sana, sehingga mereka tidak mudah untuk terlibat dalam pergaulan bebas ini. Dan juga tidak menyepelekan faktor-faktor pendukung lain yang bisa menjadikan pergaulan bebas ini ada. Semoga kita dan juga keluarga kita selalu dilimpahi keselamatan di dunia yang fana ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.